Dan bersama dengan Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, mohon perhatian Anda sejenak, karena kami akan menginformasikan pengumuman penting seputar kegiatan sepekan di GSKI Bukit Raya. Ikuti ibadah tengah minggu pada hari Selasa 25 Juli pukul 17 waktu Indonesia Barat di gedung GSKI Bukit Raya. Para warrior, jangan lupa ibadah di hari Jumat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat di gedung GSKI Bukit Raya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin membukakan ibadah komsel di rumah saudara, dapat menghubungi bagian sekretariat GSKI Bukit Raya melalui PDP Natalia di nomor 0852 9243 6910. Kami juga mengundang kembali saudara terkasih untuk mengikuti ibadah raya pada hari Minggu 30 Juli pukul 8 waktu Indonesia Barat secara onsite di gedung GSKI Bukit Raya. Bagi saudara yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Bukit Raya, dapat memberikan persembahan melalui Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0243 010 2147 1531 atas nama GSKI Bukit Raya. Bagi saudara yang ingin mendapatkan pelayanan jemaat seperti keanggotaan, baptis air, penyerahan anak, pernikahan, pelayanan kedukaan, ucapan syukur, dan konseling, dapat menghubungi melalui PDP Nidia Mantovani pada nomor 0821 4858 4582 atau PDM Erika pada nomor 0821 5793 5721. Jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram dan YouTube dengan nama GSKI Bukit Raya. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Saya Jennifer mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Sekali lagi lo boleh lambaikan tangannya. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita datang menghampiri Allah kita yang hidup. Kita datang menghormati Allah kita yang hidup. Kita menyembah, memuji Dia di tempat. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, arahkan hatimu. Bapak Elohim Yahweh, ini kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Jamah setiap hati kami yang rindu pada pagi hari ini. Di rumah-Mu kami mendapatkan kelegaan ya Bapa. Kami tahu Engkau pemilik hidup kami. Bela ibadah ini Tuhan, Engkau berkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Diserahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini. Haleluya. Haleluya Bapa. Sungguh indah Tuhan dalam hadirat-Mu. Menikmati kasih-Mu, menikmati hadir-Mu di tempat ini. Hanya Engkau yang abadi ya Bapa. Haleluya. Ku tahu hidupku milik-Mu. Ku tahu napasku dari-Mu. Ku tahu semua karena kasih-Mu. Ku ada untukmu. Ku tahu hidupku milik-Mu. Ku tahu napasku dari-Mu. Semua karena kasih-Mu. Ku ada untukmu. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani Engkau yang abadi. Haleluya Bapa. Ku tahu hidupku milik-Mu ya Bapa. Haleluya. Ku tahu hidupku milik-Mu. Ku tahu napasku dari-Mu. Ku tahu semua karena kasih-Mu. Ku ada untukmu. Ku pertaruhkan
berhutang kebaikan. Ya Bapakku, dengan apa ku balas Tuhan? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan? Perkenankan-Ku Tuhan, perkenan-Ku selalu dalam hadirat-Mu. Oh, jaga hidup kudus-Ku Bapa. Haleluya. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Aku sesali melayani Engkau yang abadi. Mari kekasih Allah, siap untuk berdiri. Pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani Engkau yang abadi. Tak ku sesali. Amin. Semua yang ku miliki, Ya Bapa, yang nanti pasti kami sadar Tuhan, apa yang kami miliki semuanya tak daripada-Mu. ada lagi, Tak ada lagi yang ku bawa Tuhan. sampai mati. Tak ada Tak lagi. ku sesali melayani Engkau yang abadi. Lebih lagi sampaikan. Oh, ku pertaruhkan semua yang ku miliki. Amin. yang nanti pasti Akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani. Tak ku sesali melayani. Tak ku sesali melayani Engkau yang abadi. Benar Tuhan, tak ada yang kami sesali Tuhan, karena Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Amin. Mari kita bersama menyenangkan hati Tuhan. Boleh kasih lambaikan tangan kiri kanan, muka belakang. Haleluya, kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ada nyanyi yang terdengar, membuat hati bergema. Kisah kasih Tuhan yang selalu bersinar. Dia tiada duanya, juru selamat manusia. Dialah Yesus Kristus, Sang Anak Domba. Ada nyanyi yang terdengar, membuat hati bergema. Kisah kasih Tuhan
puji. Puji, puji namanya. Haleluya. Mari lebih lagi kita menyenangkan hati Tuhan. Ada nyanyian terdengar. Ini kekasih-kekasihmu Tuhan menyenangkanmu pagi hari ini. Ada nyanyi yang terdengar, membuat hati bergema. Kisah kasih Tuhan yang selalu bersinar. Amin. Dia tiada duanya, juru selamat manusia. Dialah Yesus Kristus. Sekali lagi kita katakan, ada nyanyian terdengar, membuat hati bergema. Kisah kasih Tuhan yang selalu bersinar. Dia tiada duanya, juru selamat manusia. Dialah Yesus Kristus, Sang Anak Domba. Mari sama-sama katakan, nyanyi glory. Kemuliaan bagimu ya Bapa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Segenap keberadaan kami Tuhan, kami mau dalam hadirat-Mu. Haleluya. Tiada yang tersembunyi di mata-Mu ya Bapa. Engkau menguji setiap lika-liku nurani kami. Ketika kami pulang di pengadilan tahta-Mu Tuhan, Kau temui kami berkenan di hadapan. Di pengadilan tahtanya diam 1000 bahasa. Sungguh betapa dahsyat suasananya. Setiap makhluk tercekam di dalam hadirat Tuhan. Kemuliaannya melingkupi semua. Tiada yang tersembunyi di mata Tuhan yang suci. Tuhan menguji lika-liku nurani. Kitab-kitab pun terbuka. Engkau tindak manusia baik yang baik dan yang durjana. Terdengar pilu ratap tangis dan jerit penyesalan. Hanya gemetar, tiada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan. Semua lenyap, musnah, tiada kenangan.
di pengadilan tatanya, diam 1000 bahasa. Sungguh betapa dahsyat suasananya. Setiap makhluk terjaga di dalam hadirat Tuhan. Kemuliaannya melingkupi semua. Tiada yang tersembunyi di mata Tuhan yang suci. Tuhan menguji lika-liku nurani. Kitab-kitab pun terbuka, engkau tindak manusia baik yang baik dan yang durjana. Terdengar pilu ratap tangis dan jerit penyesalan, hanya gemetar tiada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan semuanya, musnah tiada kenangan. Mari Bapak Ibu saya duduk berdiri. Ratap tangis dan jerit penyesalan, hanya gemetar tiada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan semuanya, musnah tiada kenangan. Terdengar pilu ratap tangis dan jerit penyesalan, hanya terdengar tiada kesempatan. Anugerah yang berharga. Saya mengundang hamba yang bertugas. Semua lenyap, musnah tiada kenangan. Terdengar pilu ratap tangis dan jerit penyesalan, hanya gemetar tiada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan. Semuanya musnah tiada kenangan. Semuanya musnah tiada kenangan. Semua lenyap, musnah tiada kenangan. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga buat pagi hari ini. Kau sungguh luar biasa atas hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada atas anugerah-Mu yang memberi kami kesempatan demi kesempatan untuk kami boleh datang bersama-sama saudara-saudara iman kami di tempat ini. Merendahkan hati kami Tuhan, belajar akan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Karena kami percaya dan kebenaran-Mu lah yang sanggup menuntun hidup kami orang yang berdosa ini Tuhan. Oleh sebab itu berkati setiap kami yang hadir, bahkan mereka yang boleh mendengar melalui siaran tunda nanti Tuhan. Kau menyatakan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kau berbicara bagi kami, meneguhkan setiap kami, pribadi lepas pribadi kami, agar semakin hari hidup kami boleh diperbaharui. Hidup kami boleh hidup dalam kekudusan dan kesucian-Mu. Kami semakin mengerti kehendak-Mu. Urapi dan berkati kami Tuhan. Ini aku hanya pelayan-Mu, Engkau sendiri memberkati dan berkata-kata melalui mulut bibir. Jauhkan Tuhan hamba-Mu dan mencuri kemuliaan-Mu. Biar hanya Engkau yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Cengkrami kami dan kuasa Roh Kudus-Mu saat ini. Karena kami butuh kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami semua siap untuk mendengar kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Salam, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Pagi hari ini saya dipercayakan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan oleh Ibu Gembala. Terima kasih. Satu hal yang saya renungkan, tidak kebetulan dengan pujian ini meneguhkan kita di dalam Tuhan. Semakin hari kita semakin diperbaharui, semakin hari kita semakin lebih lagi di dalam Tuhan. Satu pujian tadi, pujian yang terakhir mengatakan kita akan selalu diuji. Lika-liku nurani kita. Benar Bapak Ibu Saudara, karena hati kitalah yang akan menjebak kita. Bisa masuk ke dalam neraka, tidak berjalan dalam kehendak Tuhan. Sangat berbahaya dengan hati ini Bapak Ibu Saudara. Tantangan kita adalah hati kita. Tantangan kita hari ini adalah perkataan kita, perbuatan keseharian kita. Mencerminkan kita dewasa di dalam Tuhan adalah tingkah laku kita. Bapak Ibu Saudara, saya pernah berkata seperti ini. Tua itu pasti, tapi dewasa adalah pilihan. Ini, dewasa di dalam Tuhan itulah menentukan kita. Biarpun umur kita sudah sekian, belum tentu kita dewasa. Tapi hari ini kedewasaan kita ditentukan dari tingkah laku perbuatan kita Bapak Ibu Saudara. Tadi malam dari beberapa hari yang lalu saya udah bilang, janganlah Mi kayak gitu. Saya khotbah karena terlalu berat untuk menyampaikan sesuatu. Tapi tadi malam saya merasakan suatu Tuhan membuat saya susah untuk tidur, tapi sesuatu yang Tuhan bisikkan, Tuhan berbicara. Apa Tuhan? Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya sampaikan buat jemaat-Mu. Bapak Ibu Saudara, satu hal, hari-hari terakhir ini kita selalu diperdengar untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Karena tujuan kita langit baru, bumi baru. Ini tujuan kita, kekristenan kita harus mencapai langit baru dan bumi baru. Tapi apa yang harus kita perbuat supaya kita mencapai satu tujuan ini? Yaitu hidup dalam kekudusan dan kesucian yang Allah inginkan. Hidup seturut dengan apa yang Allah kehendaki. Selalu diperdengarkan juga oleh Ibu Gembala kita. Hidup seturut dengan pikiran dan perasaan Kristus. Ini sangat-sangat sulit Bapak Ibu Saudara. Kadang kita hanya berbicara, tapi untuk melakukan dan mempraktekkan dalam keseharian kita itu susah. Tapi tidak ada yang mustahil ketika kita mau berjuang dan berjuang hidup ini. Sampai kita sampai pada satu titik ketika kita pulang menghadap Bapa, kita berkenan hidup kita tidak bercacat dan bercela. Tapi menentukannya adalah mulai hari ini dan seterusnya adalah perbuatan kita di dunia ini. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apakah itu berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bagikan satu kebenaran firman Tuhan terambil dari Roma pasal 12 ayat 2. Ini yang Tuhan taruhkan. Roma 12 ayat 2, saya akan membacakan buat kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini sering kita mendengar, bahkan kita merenungkan, kita membaca berulang-ulang, bahkan kita diperdengarkan oleh hamba-hamba Tuhan, siapapun. Dan kebenaran firman Tuhan ini. Saya sendiri juga sering menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Satu hal kita lihat, ada 3 hal yang harus benar-benar kita menuju kesempurnaan itu Bapak Ibu Saudara. Supaya benar-benar hidup kita tidak bercacat dan bercela. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata janganlah di situ Bapak Ibu Saudara. Kata janganlah itu adalah sebuah perintah. Janganlah itu kata-kata yang berbahaya. Ketika orang tua kita menasihati, jangan nak seperti itu.
Berarti ada sesuatu yang akan membahayakan kita ke depan. Kata jangan di sini menunjukkan ada sesuatu yang akan membahayakan kita ke depan. Apakah kita nanti masuk ke dalam langit baru, bumi baru. Ini dengan dipertegaskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Apa maksud dari kebenaran firman Tuhan ini? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Dunia bukan tempat kita, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 15 ayat 9. Kamu bukan berasal dari dunia. Artinya bahwa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Apa yang menjadi membuat kita jangan serupa dengan dunia? Dan kata firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa. Kata di sini diingatkan kembali kepada kita supaya kita mawas diri kita dengan kata-kata jangan ini. Kita ada rambu-rambu yang Tuhan berikan. Diperingatkan, ini kata peringatan Bapak Ibu Saudara. Tapi sering kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, sering kita mengabaikan kata ini. Kadang kita menjadi orang yang latah, hari ini kita ingat, besok kita tidak. Ini yang terjadi. Hari-hari ini juga saya juga masih belajar Bapak Ibu Saudara. Masih belum banyak yang harus saya lakukan, harus saya melalui hidup saya, hati saya sendiri. Kadang mood, kadang enggak, kadang seperti ini, kadang seperti itu. Ini bisa membuat kita tidak bertumbuh dalam Tuhan, tidak bertumbuh dalam kekristenan kita yang sesungguhnya. Tidak menjadi berkat buat orang lain. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah. Tuhan ingin kita berubah. Maka selalu diingatkan kita berjuang. Enggak mungkin kita langsung berubah. Bim selabim aku jadi berubah. Aku langsung jadi kudus. Enggak, tanpa sebuah perjuangan. Hari keseharian kita harus berjuang dengan ini semua. Berapa hari ini, kemarin pagi juga dari doa pagi Pak Eras juga mengingatkan. Karena kita memang benar-benar hidup kita melewati proses. Enggak mungkin langsung jadi proses itu. Tapi jangan pernah kita menyerah pada satu proses. Kita harus maju dan proses kita menyadari semakin kita dibawa Tuhan naik dan naik semakin juga tinggi ujiannya. Enggak lagi ujian anak TK, enggak lagi ujian anak SD. Semakin naik ujiannya beda, anak mahasiswa beda ujiannya dengan anak SMA. Soal-soal pun beda. Begitu juga dengan kita, semakin dewasa rohani kita semakin beda juga ujiannya diperhadapkan oleh Tuhan. Enggak lagi seperti kita yang kemarin baru bertobat. Kemarin orang yang baru bertobat mujizat terus Tuhan beri. Yang manis-manis. Pujian tadi katakan, Tuhan akan menguji lika-liku nurani kita. Ini sangat susah Bapak Ibu Saudara. Sangat-sangat sakit sekali ketika Tuhan menguji nurani kita sendiri. Apakah kita benar mengasihi Tuhan? Apakah benar kita katakan aku mengasihi Engkau Tuhan? Bapak Ibu Saudara, saya pernah diuji. Saya ingat saya berkhotbah itu bulan berapa. Ada satu pujian seperti ini katakan. Tuhan aku pulang, aku pingin pulang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya diproses, itulah benar enggak Tuhan bilang, kamu mau hidupmu benar-benar seperti ini. Sakit Bapak Ibu Saudara, di situ saya menyadari, iya ya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Baru saya sadar Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap perkataan ucapan kita pun, Tuhan melihat, Tuhan uji benar apa yang kita perbuat, apa yang kamu katakan ini benar. Saya kaget dengan pujian tadi. Tuhan menguji nurani kita. Apakah kita lulus dengan ujian ini Bapak Ibu Saudara? Tapi kadang kita gagal, tapi kita jangan pernah menyerah. Itu ada lagi hal yang lebih lagi Tuhan uji kita supaya benar-benar sempurna dikatakan tadi. Supaya engkau dikatakan engkau bisa membedakan mana kehendak Allah.
yang baik, dan yang berkenan, dan yang sempurna. Baik belum tentu berkenan Bapak Ibu Saudara. Berkenan belum tentu sempurna. Ini susahnya. Aku sudah baik Tuhan menurut standar kita. Tapi Tuhan mau lebih lagi perkenanan itu. Kita bilang aku sudah berkenan, belum sempurna Tuhan katakan. Sama seperti kata firman Tuhan. Kita harus sempurna serupa seperti Bapa. Roma 8 ayat 29, kita adalah gambar Kristus itu. Supaya benar-benar gambar itu serupa dengan gambar Kristus bagaimana? Ya dipoles teruslah. Dibersihkan terus hidup kita. Supaya benar-benar tidak serupa lagi dengan dunia. Tapi hari ini belum, masih ada keinginan daging kita. Memberontaknya kita dengan Tuhan masih, ini yang Tuhan bersihkan. Karena kita, berapa hamba Tuhan juga gaungkan di tempat ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita sendiri belum bisa melakukan. Menjadi pertanyaan. Tadi aku juga diteguhkan dengan khotbah Bapak pagi tadi. Hidupmu harus menjadi berkat. Menjadi berkat itu bagaimana? Ini susah untuk melakukan, tapi harus. Kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Kita sebagai orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan itu harus dituntut Tuhan. Enggak setengah-setengah. Susah Bapak Ibu Saudara. Ini yang bisa membedakan kita. Mereka aja yang berbicara tentang kekudusan masih serupa dengan duniaku. Masih iri hati. Masih ngomongin orang lain. Gimana kita jadi berkat buat mereka? Buat orang di tengah-tengah kita, orang bersama dengan kita. Ini perlu selalu dibersihkan oleh Tuhan. Melewati apa? Proses demi proses Bapak Ibu Saudara. Enggak langsung bim selabim, aku sudah seperti ini, aku sudah kudus, enggak ada. Aku hari ini aja merasa terseok-seok, tapi aku mau Tuhan. Karena dikatakan tadi supaya benar. Tidak ada apa tadi pujian terakhir? Ratapan gigi, penyesalan. Tidak ada penyesalan ketika kita sama-sama pulang menghadap Bapa. Kita enggak tahu batas usia kita. Nih, supaya tidak terdengar lagi ratapan tangis dan jeritan penyesalan. Jangan kita sampai menyesal. Sama-sama hari ini kita selalu diingatkan, saling mengingatkan satu sama lain. Ayo kita berubah. Aku aja setiap hari aku aja salah ngomong sedikit. Kalau aku ngomongin yang salah, Mami selalu bilang, jangan ngomong gitu Kak. Kalau kami di mobil, aku langsung stop. Aku benar ya juga ya Tuhan. Karena benar-benar setiap perkataan kita juga harus dijaga semuanya. Tidak bercacat dan bercela ini. Tidak hanya kita tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina. Sering disampaikan juga di tempat ini, memikir pun sudah dosa. Apalagi kita sudah berbuat. Berkata pun yang salah juga sudah dosa. Ini benar-benar kekudusan, saya katakan kekudusan tingkat tinggi. Gak mungkin aku bisa. Tapi bagi Tuhan mungkin. Salah satu, miliki kerendahan hati. Kita lihat tadi. Tetapi berubahlah pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Berubah pembaharuan budi yang selalu di setiap hari kita diubahkan melalui proses kehidupan. Harus mau. Jangan ketika yang enak-enak saja. Mengikuti Tuhan hanya yang enak-enak saja. Enggak ada. Nanti kalau enggak enak, mundur selangkah dulu. Nanti dululah, tunggu aman di tempat. Enggak ada. Kita harus berani hadapi apapun. Salah ya kita memperbaharui diri kita. Sama aku juga seperti itu. Sering salah, sering gagal. Tapi aku gak pernah mundur, aku mau Tuhan. Walaupun rasanya aku terseok-seok, aku mau Tuhan. Aku mau.
Di sini teruji kesetiaan kita dengan Tuhan, teruji kita mengasihi Tuhan. Jangan kita hanya ngomong aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi ketika diperhadapkan, ini yang dikatakan jangan serupa dengan dunia. Lihat perbuatan dunia hari ini, kemegahan dunia, lihat. Kalau kita mengalami percintaan dan dunia ini yang akan menjerumuskan kita. Apa yang dikatakan jangan dikatakan tadi. Karena itu rambu-rambu kalau sudah Tuhan katakan jangan, itu berbahaya buat kita. Ada ancaman buat kita. Kalau kita melanggar, maka tadi upah dari segalanya maut. Masuk dalam neraka. Sia-sia yang kita perbuat. Ada satu pepatah mengatakan, setitik nila merusak susu sebelanga. Kadang ini yang kita tidak bisa membedakan hidup kita. Maka hari ini ayo kita mari sama-sama membangun diri kita. Jangan lagi kita menyimpan sesuatu dengan orang lain. Pak Eras tadi pagi bilang seperti ini, kadang itu karena keegoisan kita bisa menjatuhkan kita sendiri. Kadang juga kita keegoisan, kesombongan kita ini merasa kita seperti ini. Aku dulu pelayanan membuat aku jatuh, benar-benar jatuh Bapak Ibu Saudara. Karena aku merasa aku yang terpakai, aku yang dipercayakan Tuhan. Aku yang bisa, aku yang hebat, aku yang dikenal orang. Bukan bohong, saya tanya Ibu Gembala. Yang orang cari, Ripka mana? Aku mau doa ini, mau doa pelepasan. Sombong. Tidak bisa lagi diingatkan oleh Ibu Gembala, tidak bisa lagi ditegur oleh Ibu Gembala. Dosa sudah bukan sebakul lagi mungkin. Ini merasa terpakai, merasa dipercayakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, titik terendah saya, Tuhan ajar saya, Tuhan didik saya. Maka hari ini saya takut, saya berkhotbah bun. Saya dari kemarin saya selalu tawar menawar dengan beliau. Enggak Lami. Benar, saya enggak pengen Bapak Ibu, tapi saya mau memperbaharui diri saya aja dengan Tuhan. Supaya saya benar-benar berkenan Tuhan. Dan ketika saya sampai sudah akhir hidup saya masih bercacat di hadapan-Mu. Enggak mau. Enggak pengen lagi. Ini kadang kita seperti ini, jangan merasa kita lebih dari yang lain. Tapi milikilah kerendahan hati bahwa aku tidak. Aku belajar. Aku masih seperti ini. Aku dididik oleh Ibu Gembala di tempat ini memang luar biasa. Tapi aku menyadari itu buat aku ke depannya. Karena satu tujuan supaya aku tidak binasa. Yang dikatakan jangan. Kalau orang tua sudah bilang jangan nak, jangan. Itu pasti membahayakan kita. Ada sesuatu yang akan terjadi ketika kita melanggar, itu benar. Firman Tuhan itu iya dan amin. Ketika kita diperingatkan bahwa Tuhan mengasihi kita, ini titik Tuhan mengasihi kita. Maka kita harus memperbaharui hari keseharian kita. Pola pikir, pola pandang, ketersinggungan, keegoisan kita, mementingkan diri kita sendiri. Merasa kita lebih hebat dari yang lain, jangan. Mari kita sama-sama maju bersama dengan Tuhan. Memperbaharui diri kita. Perkataan kita, aku kemarin bincang-bincang seperti ini, benar-benar ya, kita ini menjaga dalam kekudusan, perkataan kita sedikit pun salah. Benar kata firman Tuhan, oleh karena mulut yang lidah tidak bertulang ini bisa membinasakan tubuh kita. Ini juga Tuhan tata semua pembicaraan kita, harus semua sejalan dengan Tuhan, sepikir dan seperasaan, itu benar. Kalau enggak sepikiran dengan Tuhan itu sudah dosa, sudah salah. Seperasaan apa perasaan Tuhan? Dikatakan tadi kita harus mengerti kehendak Tuhan, kehendak Allah.
Yang baik menurut Tuhan itu bagaimana? Ini susah Bapak Ibu Saudara. Susah. Berkenan itu bagaimana? Nurut kita baik belum tentu itu baik buat orang lain loh. Itu susah. Maka ada pemimpin juga yang mengarahkan kita seperti ini. Seperti itu. Aku kadang, menurut aku sudah benar loh seperti itu loh. Enggak salah aku. Tapi belum tentu bagi mereka. Aku diingatkan. Bukan begitu Kak. Aku ada kejadian berapa, 1 bulan yang lalu kali. Aku merasa aku sudah nih. Enggak segitunya. Benar yang dikatakan. Jangan sampai orang lain tersakiti. Kamu benar, tapi caramu berbicara yang salah, beliau katakan. Membuat orang bisa terluka dan perkataanmu. Benar, kamu tegas seperti itu, tapi membuat orang lain bisa terluka. Ya juga ya dalam hatiku. Kadang aku kan mulutnya. Itu juga menyadarkan aku, jadi untuk berkata-kata juga. Maka benar jangan ada dusta di antara kita. Jaga semuanya supaya tidak serupa. Buah-buah roh. Itu benar harus kita lakukan loh. Perbuatan daging telah nyata kata firman Tuhan. Berapa perbuatan daging? Banyak perbuatan daging itu. Yang tidak tercatat dan lain-lain dikatakan. Percabulan, iri hati, dengki dan lain-lain kan kata yang terakhirnya. Itu banyak perbuatan daging. Itu kalau kita tidak selalu memperbaharui, kita melepaskan itu semua, tidak akan mungkin kita bisa seperasaan dengan Kristus. Tidak akan mungkin kita sepikiran dengan Kristus. Ini loh. Tidak akan mungkin. Susah? Susah. Tapi kalau mau berusaha dan berjuang pasti bisa. Tuhan tolong. Tuhan pasti memampukan kita. Ini Tuhan. Tuhan tidak ingin gagal kita dalam hidup ini. Tapi kita sendiri yang menggagalkan diri kita tidak seturut dan apa yang Tuhan mau. Memang tidak mudah. Ada satu firman Tuhan yang Kubus mencatat. Kamu menginginkannya tapi kamu tidak berdoa. Kamu berdoa tapi untuk kepentinganmu, hawa nafsumu, kata firman Tuhan. Kadang kita seperti ini, menginginkan sesuatu tapi untuk memuaskan diri kita, untuk kepentingan kita. Akhirnya dikatakan keluar iri hati, keluar kebencian, keluar kemarahan, mencerminkan tidak memiliki hati Kristus lagi dalam hidup kita. Gimana kita keluar menjadi berkat? Susah? Susah Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau mau kita sama-sama berjuang, yuk. Saya nggak bilang saya hari ini sudah berhasil, sudah kudus, enggak. Saya juga berjuang kok. Sering dinasehati, sering ditegur. Saya menyadari, iya ya Tuhan. Sudah umur aku Tuhan. Gak tahu kalau besok Tuhan panggil, tapi aku masih ada saja perkataanku yang mungkin meleset. Mungkin perbuatanku yang meleset, yang tidak berkenan. Gak sempat aku minta ampun Tuhan. Maka kemarin waktu aku tiba-tiba merasa drop, Tuhan jangan dulu Tuhan, aku belum benar di hadapan-Mu. Beri aku kesempatan Tuhan. Beri aku kesempatan Tuhan. Tolong aku Tuhan. Aku merasa aku belum layak di hadapan-Mu. Banyak dosaku yang tersembunyi. Tolong aku Tuhan. Mulai berbenah diri. Sama kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Karena satu,
Kita selalu diingatkan satu tujuan. Hari ini kita punya tujuan, pulang ke langit baru, bumi baru. Tujuan kita hari ini hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, sesuci-sucinya, sekudus-kudusnya. Ini. Oleh karena kita bilang mau hidup sekudus-kudusnya, maka hari ini Tuhan sedang menguji kita. Tuhan sedang memproses kita. Supaya lebih sempurna lagi. Enggak salah. Ini dia. Bapak Ibu Saudara. Supaya benar dikatakan Roma 8 ayat 29. Serupa dengan gambarnya. Serupa dengan Yesus. Bapak kita. Ini kita dibentuk hari sepas hari. Ditegur kita. Tuhan menegur kita, setiap anak yang kukasih akan kudidik dan kuajar. Ini Tuhan. Tidak hanya sampai engkau dididik, tapi diajarkan, diarahkan. Kalau enggak mau dengar-dengar karena Tuhan mengasihi kita, ya dipukul. Sampai kita bertobat. Tapi kalau kita tidak menyadari ini, ya sudah. Iblis sudah menanti kita di depan pintu. Sudah bagian kita karena enggak mau diubahkan. Hari ini jaga semuanya. Supaya benar-benar keluar kita. Yang kita rindukan serupa seperti Bapa ini dijaga sama perkataan kita, perbuatan kita. Tidak lagi menyimpan kebencian, iri hati, mengampuni yang sungguh-sungguh mengampuni. Melepaskan pengampunan yang sesungguhnya. Gak ada tendang aling-aling lagi. Ini supaya perkenanan Tuhan atas hidup kita. Sedikit bersungut, aku juga sedikit bersungut. Anakku selalu bersama dan beliau, jangan bersungut ya. Ya juga, jadi aku bawa ketawa, enjoy. Walaupun di tempat pembaringanku aku rasa, tapi aku tahu bahwa aku memang nakal. Justru seperti itu Tuhan sangat mengasihi saya. Luar biasa. Supaya benar-benar apa yang kita lakukan juga benar supaya menjadi berkat ini. Kita selalu bertuhan, jadikanku berkat. Gimana mau jadi berkat? Berkat itu cacat. Ada sedikit cacatnya. Kita ini bejana tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan. Supaya benar-benar indah dipandang, indah dilihat. Bisa dinikmati. Ini, maka dipoles terus. Sedikit nih hari ini nih, sesuatu yang kamu buat. Ngomongmu hari ini loh sedikit seperti ini, dipoles sedikit. Sakit memang dicubit cet gitu. Apalagi kalau cubitnya tuh kecil gitu. Gitu. Sempat juga kayak gini, tapi itu semua membentuk kita. Supaya benar-benar kita di hadapan Tuhan, buah kita itu manis. Orang akan menikmati buah yang manis itu. Lihat Yesus, kelemah lembutan Yesus. Perkataan. Maka hari ini kita belajar, bukan lemah lembut lalu diinggi. Itu enggak seperti itu. Nah inilah hari-hari kita selalu diproses dengan Tuhan, dididik supaya kita lebih dewasa lagi dalam Tuhan. Jadi kita bisa membedakan yang berkenan, yang baik di hadapan Tuhan. Supaya benar-benar kita sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Mau gak kita sama-sama maju yuk. Siapapun kita hari ini. Baik bue-bue yang sudah tua di sana. Sudah menginjak ini sudah hampir senja.
Bukan hampir senja lagi Bu ya, sudah senja. Kalau enggak mulai dari sekarang memperbarui hidup kita, jaga semua pikiran kita. Benar-benar memiliki pikiran Kristus. Tidak ada lagi pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang membuat dosa, tidak ada lagi. Jaga walaupun itu kadang, itu ujiannya selalu ada loh. Ketika aku mau menjaga pikiranku hari ini Tuhan. Pasti ada ujiannya. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Ketika kita mau berkata jujur, ada saja. Nah ini dia, ujiannya ini loh, bukan ujian tuh langsung. Kadang ujian itu tiba-tiba dadakan gitu. Nggak ada kasih tahu, kamu ujian besok. Nggak seperti anak sekolahan, diumumkan minggu depan kita ujian, menentukan kelulusan, nggak ada di dalam Tuhan. Keseharian kita yang diperhadapkan dan mendewasakan kita. Ini harus kita perhatikan hari kesehari, benar-benar hari-hari ini iblis juga tidak diam Bapak Ibu Saudara. Semakin kita berusaha untuk hidup kudus, semakin juga iblis di depan menanti kita. Salah sedikit bersorak mereka, hore, hore, hore. Dia terjebak, itu iblis. Kalau kita nggak berjaga-jaga dengan ini, harus jeli, maka benar yang dikatakan hidup dalam hadirat Tuhan. 1x24 jam dalam hadirat Tuhan, benar ini. Berjaga-jaga senantiasa, benar. Ketika lengah, aduh memang Bapak Ibu iblis tuh. Aduh Tuhan, susah aku menyampaikannya. Itu pekerjaan iblis. Dia cari teman, gak mau masuk neraka sendiri dia. Dia pakai orang-orang terdekat kita, dia pakai orang-orang di sekeliling kita. Bahkan dia juga bisa pakai hati kita, dia pakai pikiran kita, dia panah di mana kelemahan kita. Oh ini orang nih kadang pikirannya loh kelemahannya. Dipanah oleh iblis. Oh kadang ini orang hatinya loh gampang seperti ini loh. Dijaga, dilihat oleh iblis, dipantau. Ini loh, ketika kita mau, saya katakan kita mau hari ini loh hidup dalam kekudusan itu. Hidup tidak bercacat bercela. Tapi ini kita benar-benar harus waspada, harus berjaga-jaga. Supaya jangan kita terhasut oleh setan itu. Setan yang terkutuk. Kita jangan sampai terhasut. Tapi kita memandang ke depan, memandang Allah kita yang hidup. Bapa Elohim Yahweh yang sanggup menolong kita. Kalau kita mau dan memiliki kerendahan hati. Ini Bapak Ibu Saudara. Supaya benar-benar dikatakan tadi sempurna seperti Bapa. Berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ini yang dapat aku bagikan buat kita semuanya. Saya kembalikan. Mari, gak usah panjang lebar, kita melakukan satu titik dulu. Bisa gak kita keluar dari masalah hati kita, bisa gak kita keluar dari masalah pikiran kita hari ini. Mengerjakan yang satu ini dulu, bisa gak kita mengatasi hati kita, mengatasi perasaan kita yang bukan perasaan dari Tuhan. Bisa gak kita mengatasi pikiran kita yang bukan dari pikiran Kristus. Ini saja dulu, tantangan buat kita, ujian buat kita. Kalau kita lulus, akan ada ujian yang lebih tinggi lagi. Soal yang lebih rumit lagi Tuhan kerjakan. Amin, itu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan ke kepala kita. Kita merenungkan. Merenungkan sesaat, sepanjang minggu ini apa yang salah Tuhan ku kerjakan. Apa yang salah aku lakukan Tuhan. Apakah pikiranku melenceng. Kita kembali bertobat, minta Tuhan menolong kita, memampukan kita. Pasti kita bisa. Pasti bisa keluar kita dari masalah ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus Tuhan. Mari tundukkan kepala kita, kita merenungkan sesaat dengan Tuhan. Belajarlah untuk rendah hati kita di hadapan Tuhan, mengakui aku salah Tuhan.
Di sini kemenangan terjadi atas kita Bapak Ibu Saudara. Kalau ada sesuatu yang mengganjal hati kita, mungkin orang lain yang menyakiti kita, kita datang, ampuni mereka. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Bapa Elohim Yahweh Allah kami yang hidup, yang maha hadir. Engkau hadir Tuhan. Engkau ada dalam hidup kami, ada di tempat ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya benar-benar hidup kami tidak bercacat dan bercela. Hidup dalam kekudusan dan kesucian-Mu. Hidup seturut dengan hati-Mu. Hidup seturut dengan pikiran-Mu, dengan perasaan-Mu Bapa. Layakan kami Tuhan. Mungkin kami sudah mulai goyah Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami. Supaya kami terus melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Engkau nyatakan atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat pujian yang terakhir tadi. Ini doa kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Diam 1000 bahasa. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini sebagai doa kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuatkan kami untuk kami melakukan, untuk terus berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Sepikiran dan perasaan dan Engkau Bapa. Di mata Tuhan yang suci. Mampukan kami Tuhan. Dalam setiap perbuatan kami, perkataan kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Elohim Yahweh. Angkat pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Jangan pernah sesali ini yang sudah terjadi. Tapi hidup buat pembelajaran ke depan, buat kita supaya lebih lagi dalam Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Anugerah yang berharga Tuhan. telah disiapkan. Haleluya Yesus Tuhan. Semua lenyap, musnah Amen. tiada kenangan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk terus memiliki kerendahan hati di hadapan. Dan jerih penyesalan. Ajarkan kami Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami, pulihkan kami, sembuhkan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.